Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita mendapatkan satu fakta menarik di mana menurut CNN Indonesia ya seperti dilaporkan bahwa Risma sujud di depan guru SLB Bandung saat ditagih janji hibah lahan. Wah, ini menarik. Jadi ada dua kata kunci ya, bahwa sujud kemudian janji hibah. Nah, ini menarik ya, kita lihat. Kalau kita hubungkan mengapa Risma sujud, maka itu karena janji hibah lahan ya. Jadi dua kata kunci ini, sujud dan janji hibah. Ya, subjeknya adalah Risma, kemudian objeknya adalah guru SLB. Pertanyaannya, mengapa Risma sampai sujud? Apakah itu karena kesadaran spiritual, ataukah itu karena sebuah pengakuan ketidakmampuan dirinya mewujudkan janjinya, atau ini adalah sebuah langkah untuk misalnya kepentingan tertentu? Kita tidak tahu. Yang pasti mari kita lihat bersama bahwa Menteri Sosial Tri Risma hari ini mendadak bersujud di hadapan salah satu pengajar SLB Negeri A Pajajaran Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa 21 Februari siang. Aksi menteri yang kerap disapa Risma itu dilakukannya saat didesak jajaran pengajar di SLB tersebut atas janjinya soal hibah lahan. Intinya, ibu-ibu guru di SLB itu termasuk bapak gurunya itu pernah mendapatkan statement yang itu dianggap janji, dan mestinya memang dalam pikiran banyak orang yang begitu-begitu ya bisa disebut sebagai janji bahwa Menteri Sosial tersebut akan membebaskan lahan seluas 1.600 meter persegi. Namun hingga saat ini janji itu tinggal janji ya. Kemudian mengapa guru-guru SLB itu berani mendesak? Mereka beralasan bahwa itu bukan untuk kepentingan pribadi ya, ujar pengajar itu. Makanya ibu kita berbagi, kata saya kita berbagi, ujar Risma. Tapi tolong direalisasikan janji hibah lahan itu, kata pengajar tersebut. Nah, sahabat kalian, kita bisa mengambil sebuah asumsi bahwa tindakan guru SLB itu didasari oleh statement yang disampaikan oleh Menteri Sosial, dalam hal ini adalah Ibu Risma. Karena mereka diberikan janji, maka mereka mengingatkan. Dan karena mereka menyadari bahwa upaya mengingatkannya itu adalah untuk kepentingan bangsa, kepentingan generasi bangsa, dan mereka adalah penyandang disabilitas, maka mereka memiliki kekuatan yang lebih untuk menyampaikan hal tersebut kepada Bu Menteri. Tetapi ya, Bu Risma tidak memberikan jawaban pasti. Ujuk-ujuk malah sujud ya. Langsung sujud, dan kemudian sempat dia mengatakan ketika para pengajar itu masih menuntut janji Risma, apa saya mau sujud lagi? Nah, dalam kata yang lain bisa kita ambil satu kesimpulan bahwa sujudnya Ibu Risma berdasarkan laporan pemberitaan ini adalah bentuk permintaan maaf atas ketidakmampuan Risma merealisasikan janji untuk memberi hibah lahan seluas 1.600 persegi tersebut. Nah, lebih dari itu adalah mengapa seorang menteri sosial, seorang menteri berjanji ya kemudian tidak bisa direalisasi. Ini menjadi satu hal yang menarik. Mengapa seperti itu ya kan? Nah, mereka bahkan sempat berdebat itu antara guru dan Bu Risma bahwa Bu Menteri sama-sama melayani masyarakat. Begitupun saya sebagai kepala sekolah, kata kepala sekolah SLB Negeri A Pajajaran Kota Bandung, Gun Tara ya. Kemudian Risma mengatakan, Pak dengerin saya, anak-anak ini untuk dapat pekerjaan supaya setelah selesai bisa bekerja sendiri, bukan untuk kepentingan Kementerian Sosial. Coba Pak, lihat itu yang kerja semua anak-anak disabilitas, mereka bisa sekolah, tapi kalau nggak kerja gimana? Nah, artinya Risma coba ya mengalihkan tema dari soal bagaimana janji hibah lahan itu direalisasikan kepada bagaimana anak-anak yang sekolah di SLB itu dapat pekerjaan. Tentu saja kemandirian, skill itu adalah satu hal yang mutlak dibutuhkan termasuk oleh mereka yang disabilitas.
Tetapi konteks sekolah itu memang fokusnya adalah memberikan layanan pendidikan terbaik. Logikanya, kalau sekolahnya bagus, lahannya jelas, kemudian itu didukung oleh infrastruktur yang memadai, maka otomatis, ini logikanya ya, maka otomatis murid-murid akan memiliki skill yang baik, dan dengan begitu tidak perlu risau soal akan kerja apa dan kerja di mana. Tetapi kalau lembaga pendidikannya saja kesulitan menghadapi substansi yang seharusnya mereka adalah mampu tegakkan, ya bagaimana mereka, murid-murid itu bisa bekerja. Seharusnya Bu Risma fokus kepada tema tentang bagaimana lahan hibah itu betul-betul bisa direalisasikan. Tapi ya seperti itu. Oleh karena itu ada pengajar yang menimpali bahwa tapi pendidikan yang diutamakan, Bu. Wah, begitu, luar biasa. Jadi saya coba membayangkan betapa diskusi itu memang betul-betul berbobot ya, dan juga menegangkan, di mana guru-guru SLB itu berani ya berargumentasi di depan menteri, dan saya pikir ini adalah satu tradisi yang bagus, di mana seorang menteri bukan berarti raja yang harus selalu cium tangan atau dilulukan dan seterusnya, tapi dilihat dong apa kinerja dan realisasi dari apa yang telah di statementkan, terutama kalau itu berupa janji. Nah, sahabat sekalian, kita melihat bahwa konteks seperti ini menunjukkan pendidikan di Indonesia belum menjadi sebuah orientasi yang dikedepankan ya oleh jajaran pejabat itu sendiri ya. Yang pasti kalau misalnya perilaku-perilaku seperti ini terus terjadi, ya memberikan janji tapi tidak direalisasi, ini tentu akan membuat satu kondisi masyarakat yang ya terguncang. Apalagi kalau bicara pendidikan, ya Gun Gun mengatakan seharusnya sekolah itu sesuai dengan standar pelayanan minimal yang harus dilaksanakan. Apakah beliau paham, maksudnya Bu Risma, bahwa minimal lahan yang kita butuhkan misalnya itu 10.000 meter persegi, sedang kita 1.600 meter persegi. Di mana mau layak untuk menuju mutu pendidikan yang layak? Ya memang secara kementerian ini bukan tugasnya Bu Risma, tetapi secara konteks disabilitas ya sudah seharusnya Bu Risma memberikan layanan terbaik ya. Dan Bu Risma sebagai seorang menteri itu juga mengeluh di depan guru-guru itu. Pak, ini susah karena tanahnya ini ada tengah gini. Saya nggak bisa. Masalahnya apa? Sama-sama negaranya. Makanya tadi yang penting saya bisa perbaiki. Ini kafe ini juga kita bangun untuk disabilitas. Nah itu. Jadi Risma dalam konteks ini belum memahami apa yang menjadi tuntutan atau substansi tuntutan yang disampaikan guru-guru itu. Mereka hanya ingin satu jawaban bahwa kapan ya lahan yang dijanjikan berupa hibah itu akan direalisasikan. Tetapi sayang Bu Risma seperti sebelumnya sempat mengalami ya keterpancingan emosi dan akhirnya dia kehilangan katakanlah kontrol dan tiba-tiba sujud kepada seorang guru, padahal guru tadi itu berharap realisasi janjinya akan hibah lahan dipenuhi, bukan kemudian Bu Risma sujud dan janji itu tinggallah janji. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.